Dua proyek raksasa bakal dibangun di ibu kota Nusantara. Proyek itu adalah Tower BUMN setinggi 700 meter dan tol bawah laut. Uji kelayakan atau feasibility study, proyek tol bawah laut di ibu kota Nusantara telah tuntas guys. Kepala Otorita IKN Pak Basuki Hadi Muljono menyebutkan, tahun 2026 proyek tersebut akan didesain. Pak Basuki mengatakan hal ini usai bertemu Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Nusron Wahid. Sekarang kan baru selesai FS-nya, nanti baru desainnya. Mungkin tahun depan baru desainnya, kira-kira 2 tahun lagi dibangun, ujar Pak Basuki. Adapun jalan tol bawah laut ini akan menjadi bagian dari jaringan jalan tol Ibu Kota Nusantara. Saat ini, proyek prestisius dan padat modal tersebut masih dalam tahap studi kelayakan dan masuk dalam rangkaian konektivitas tol IKN seksi 4A sampai 4B. Betapa tidak padat modal guys, tol ini membutuhkan dana tak kurang dari 11 triliun rupiah untuk asumsi angka tahun 2025 saat mulai dibangun. Itulah mengapa tol bawah laut IKN bakal melibatkan para insinyur terbaik Indonesia ini diminati Korea Selatan. Tol bawah laut IKN akan menghubungkan kawasan inti pusat pemerintahan dengan kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Melintasi Sungai Sepaku, tol bawah laut IKN didesain dengan panjang rencana 1,82 km. Strukturnya terdiri dari immerse section sepanjang 1,08 km dan bangunan pendekat 0,74 km yang mencakup cut and cover sepanjang 0,340 km dan U-type 0,4 km. Konsep desain tol bawah laut IKN direncanakan menggunakan single box dengan total lebar penampang 40,8 meter yang terbagi menjadi 2 chamber. Chamber ini berfungsi sebagai jalur lalu lintas yang masing-masing meliputi 3 lajur 2 arah dengan lebar 16,25 meter. Masing-masing jalur dipisahkan oleh escape service gallery dengan kecepatan desain 100 km per jam. Proses konstruksi dilaksanakan dengan cara menenggelamkan segmen-segmen tunnel precast pada dasar sungai, kemudian distabilkan dengan locking fill dan backfill. Kemudian, menggunakan rock protection cover untuk melindungi struktur tol bawah laut. Pada prinsipnya, tol bawah laut IKN mengadopsi teknologi serupa yang juga telah diterapkan di Korea Selatan dan Turki. Sedangkan untuk proyek pembangunan gedung pencakar langit yang digadang-gadang tertinggi di Asia Tenggara yang ada di Ibu Kota Nusantara, baru-baru ini menjadi perhatian publik. Gedung yang direncanakan menjadi menara BUMN dengan tinggi 778 meter ini akan menjadi bangunan tertinggi di Indonesia, bahkan Asia Tenggara guys. Gedung menara BUMN ini menjadi simbol Ibu Kota Nusantara yang membawa ambisi besar Indonesia untuk menciptakan pusat pemerintahan dan ekonomi yang modern dan berkelas dunia. Lantas, bagaimana progres pembangunan dari menara BUMN itu sendiri? Rupanya rencana pembangunan gedung pencakar langit tertinggi di Ibu Kota Nusantara itu masih dalam tahap pembahasan. Hal ini disampaikan Kepala Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga pada Juni 2024 lalu. Danis menuturkan rencana dan kajian pembangunan BUMN Tower
yang dinantikan itu masih belum mencapai tahap final. Apakah proyek ini masih berlanjut seperti yang direncanakan? Belum ada titik terang apakah bangunan tersebut akan dilanjutkan, tetapi rinciannya, bangunan tersebut membutuhkan biaya sekitar 3,5 triliun rupiah. Dengan ketinggian yang menyaingi gedung-gedung pencakar langit di negara lain, Menara BUMN direncanakan menjadi bukti kemajuan Indonesia dalam sektor infrastruktur. Namun, antusiasme terhadap proyek ini yang cukup besar menemui berbagai tantangan dan hambatan dalam progres pembangunannya, guys. Salah satunya adalah soal pembiayaan dan kepastian anggaran yang harus tersedia untuk mendanai proyek prestisius ini. Hingga saat ini, pemerintah belum memastikan total biaya yang akan dikeluarkan untuk melanjutkan pembangunan Menara BUMN di Ibu Kota Nusantara. Juga dengan suntikan dana dari para investor lokal dan asing yang belum menemui titik terang terkait kepastiannya.